Kita baca kisah mengenai Paulus dengan Barnabas. Kisah pasal 15 ayat 36. Setelah beberapa hari, Paulus berkata kepada Barnabas, "Marilah kita kembali mengunjungi saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Ayat 37, Barnabas ingin membawa serta Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus menganggap tidak pantas untuk membawa orang yang telah berpisah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak ikut bersama mereka untuk pekerjaan itu. Karena itu terjadilah perselisihan tajam sehingga mereka berpisah. Barnabas membawa Markus berlayar ke Siprus. Paulus memilih Silas dan pergi setelah diserahkan ke dalam anugerah Tuhan oleh saudara-saudara. Ini kisah yang menarik dan kita bisa belajar banyak di sini. Ya, sebelumnya kita melihat di kisah Rasul pasal 13, dikatakan di situ ada beberapa nabi, pengajar, dan murid-murid di situ punya kebiasaan untuk berdoa menyembah Tuhan. Lalu Roh Kudus berkata kepada mereka untuk mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk tugas yang telah ditetapkan bagi mereka. Ya, itu Saulus sebelum menjadi Paulus. Lalu mereka doa puasa lagi, kemudian mereka numpangan tangan atas kedua orang ini, lalu kedua orang ini pergi dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, ini awal-awal pelayanan. Waktu itu yang menjadi leader adalah Barnabas, ya, Barnabas dan Saulus. Karena memang Tuhan pakai Barnabas itu untuk membuka pintu pelayanan. Memang kalau kita belajar ya, kita akan melihat bahwa kita ini tidak bisa sendiri ya. Tuhan pakai banyak orang ya atau keadaan, situasi ya untuk membawa kita ke dalam rencananya. Saulus waktu itu bisa bertobat kalau kita pelajari. Ya tentu banyak jemaat yang berdoa, tetapi salah satu yang jelas berdoa untuk dia, ya, itu adalah Stefanus, ya. Ketika Stefanus dirajam sampai mati, ya, dilempari batu, menjelang meninggal itu dia berdoa, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, ya, dia serahkan nyawanya kepada Tuhan, lalu dia meninggal. Nah, ayat berikutnya mengatakan ada seorang muda yang menjaga pakaian orang-orang yang melempari batu kepada Stefanus. Ya. Jadi Stefanus ini salah satu orang yang Tuhan pakai untuk berdoa sehingga Saulus bertobat. Lalu ketika Saulus bertobat, ada lagi orang lain yang dipakai, namanya Ananias, ya, untuk mendoakan Saulus, ya, nah, untuk bisa melihat karena dia buta ya setelah perjumpaan dengan Tuhan itu, dan dia bisa penuh Roh Kudus ya. Lalu setelah itu Saulus ini berusaha untuk melayani tapi ditolak. Nah, yang membuka pintu pelayanan, yang memberikan rekomendasi itu Barnabas. Nah, jadi Barnabas ini Tuhan pakai untuk membuka uh, beberapa pintu pelayanan ya, saya kira ya buat Saulus. Belakangan dalam pelayanan selanjutnya yang kelihatan berkembang itu memang Saulus, yang namanya berubah menjadi Paulus. Belakangan kalau kita baca di kisah Rasul pasal 13, pasal 14 itu akhirnya disebutkan Paulus dan Barnabas. Ya. Bukan lagi Barnabas dan Paulus ya, tapi Paulus dan Barnabas. Jadi pemimpinnya Paulus. Nah, setelah mereka kembali, ya, hasilnya luar biasa. Nah, ini yang namanya pertumbuhan rohani ya. Ketika Paulus berkata kepada Barnabas, yuk kita kunjungi lagi. Ya. Barnabas membawa Yohanes Markus. Nah, ini keponakannya. Tapi Paulus nggak anggap ini orang pantas ya. Orang ini nggak militan, ini anak mami ya. Kira-kira kayak begitulah. Lalu mereka berbeda pendapat dan mereka pisah. Kenapa bisa terjadi? Ya karena memang itu pertumbuhan rohani. Ya, Paulus itu memang dipakai luar biasa, tetapi juga dalam kerohanian ya masih dalam pertumbuhan. Jadi masih istilahnya keras ya, masih banyak hal lah yang mungkin beda dengan Barnabas, apalagi yang disebut ya artinya anak penghiburan ya, orang yang memang mungkin sikapnya barangkali lebih kepada penggembalaan ya, sementara Paulus itu kan kayak penginjil, nabi ya,
nekat gitu. Tapi kalau kita baca lebih lanjut, pada akhirnya Paulus itu ketika menjelang dia meninggal, dia sudah sangat dewasa rohani, dia bilang dia sudah mencapai garis akhir, ya, sudah tersedia mahkota bagi dia. Lalu dalam suratnya kepada Timotius, ya, surat yang kedua itu, di pasal keempat, ya, mulai ayat 9 nih kalau kita baca, ini permintaan Paulus kepada Timotius. Segeralah datang kepadaku, sebab Demas telah meninggalkan aku dan telah mencintai dunia. Ya, ia telah pergi ke Tesalonika, Kreskes ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Jadi ini dalam pertumbuhan juga. Ada orang-orang yang mungkin terpikat dunia, ya, kemudian undur. Tapi saya percaya nanti di bagian dunia lain lagi, ya, Tuhan mengirimkan muridnya yang lain sehingga orang ini bisa balik lagi, ya. Tentu ada pengaruh kehendak bebas juga di situ. Nah, perhatikan ayat 11. Hanya Lukas yang ada bersamaku, jemputlah Markus. Nah, ini Yohanes Markus ini, ya. Dan bawalah dia bersamamu karena ia sangat berguna bagiku dalam pelayanan. Ya, terjemahan lain mengatakan bahwa pelayanannya penting bagiku. Lalu ayat berikutnya, aku telah mengutus Tikhikus ke Efesus. Ketika engkau datang, bawakanlah jubah yang telah aku tinggalkan di Troas pada Karpus, juga kitab-kitabku, khususnya perkamen itu. Nah, kita lihat di sini, ya, pelajaran bagaimana Paulus akhirnya juga setelah sangat dewasa rohani, dia melihat Markus ini ternyata penting pelayanannya bagi Paulus. Nah, dulu ditolak, dianggap anak mami, ya, dianggap tidak militan, ya, dan sebagainya. Tapi ya rupanya Yohanes Markus ini bertumbuh juga dalam salah satunya dalam didikan Tuhan lewat Barnabas, ya, lewat pamannya itu. Yohanes Markus inilah yang menulis Injil Markus. Jadi memang kita bisa belajar banyak di sini. Dalam pelayanan kita akan ketemu kadang-kadang gesekan, ya, dengan orang lain karena kan pertumbuhan rohani kita nggak sama. Ya, pengenalan kita akan Tuhan tuh nggak sama. Jadi kadang-kadang ada friksi. Nah, kita perlu belajar dari sini bagaimana kita bersikap, ya. Pada akhirnya kita melihat bahwa Tuhan pakai banyak cara, ya, untuk membentuk kita. Nah, kita juga kalau baca Alkitab kita bisa melihat, ya. Biasanya ada hamba Tuhan yang bilang kalau kita baca Alkitab itu sebagai buku catatan sejarah, itu juga menarik. Ya, banyak hal kita bisa temukan. Ada hamba-hamba Tuhan yang memang belajar budaya, belajar berbagai bahasa, dan bisa menjelaskan Alkitab itu dari cara pandang historis, ya, dengan data-data yang akurat, sehingga itu sangat memberkati, ya, waktu kita mendengarnya. Ya, saya suka juga dengar hamba-hamba Tuhan yang membagikan hal itu. Dia bahas misalnya banyak hal, ya, tentang Natal, ya, tentang situasi pada saat Alkitab itu ditulis, ya. Jadi ini menolong kita untuk bisa melihat, membaca Alkitab dan membayangkan situasi yang ada pada saat itu. Di sisi lain, kalau kita baca seperti kisah Paulus ini, kita bisa belajar tentang pertumbuhan rohani, ya. Kita bisa belajar bagaimana kita bersikap, ya. Bagaimana kadang-kadang kita mungkin bisa aja kadang kita merasa, oh Tuhan pilih saya nih, Tuhan pakai saya, ya. Saya ini orang penting, ya. Ya, kita menjadi orang yang mungkin, ya, apa istilahnya, ya, sangat keras, ya, dan banyak hal, ya. Tapi setelah sekian lama seperti Paulus ini, itu menjadi sangat dewasa dan menyadari bahwa sebenarnya ini Tuhan yang bekerja, ya, lewat hidup saya. Dan dia tuliskan juga itu juga di beberapa kitab dia yang lain, ya. Di kitab Galatia misalnya, ya, dibilang, namun bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di sisi lain dia juga menyadari kalau dia memberikan nasihat, dia bisa bedakan. Ini dari Tuhan, Tuhan bilang sama aku, ya, kamu mesti begini. Nah, di sisi lain dia bilang lagi, ini bukan Tuhan, ya, tapi ini aku yang berpendapat. Dan jangan lupa loh, aku juga punya Roh Allah. Jadi pendapatku ini walaupun sifatnya pribadi, tapi ini juga berdasarkan pengenalanku akan Tuhan, ya. Jadi kita bisa belajar banyak di sini. Nah, di sisi lain, ini ada yang menurut saya ini sangat penting, ya.
kalau kita baca di Yohanes 20 ya, ketika Yesus menampakkan diri dan khususnya kepada Thomas untuk menunjukkan bahwa dia hidup ya. Dan Thomas waktu itu kan nggak percaya bahwa Yesus itu bangkit ya. Dan ketika Yesus menampakkan diri, akhirnya Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, perhatikan ayat 29 dari Yohanes 20 ini. Kata Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Lalu ayat 30 dan 31 ini menceritakan tujuan dari buku ini dicatat, ya, ditulis. Ya, Yohanes bilang begini ya, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, jadi Yohanes ini kasih tahu ya, kalau mau dicatat itu banyak sekali. Ya. Bahkan di pasal 21 dia bilang ini kalau semua yang Yesus buat dicatat ini gak muat buku yang ada ya untuk mencatat ya semua perbuatan Yesus itu. Itu pun di perjanjian baru ya. Nah, bagaimana dengan kisah-kisah yang lain? Tapi Yohanes bilang bahwa yang dicatat ini walaupun tidak semua, tapi ini cukup ya untuk kalian baca ya, untuk kita baca ini dan kemudian kita izinkan Roh Kudus mengajari kita sehingga kita itu bisa percaya dan lewat iman kita itu kita bisa memperoleh hidup dalam namanya. Nah, kata hidup ini Zoe. Zoe itu hidup ilahi, hidupnya Allah. Jadi di situ ada terkandung tidak hanya kehidupan kekal, ya, nanti bersama Tuhan di surga, tapi itu juga menyangkut kehidupan kita di muka bumi ini. Ya, menyangkut janji kesembuhan, kesehatan, kemakmuran, berkat, kelimpahan, kuasa untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan, ya, kemampuan untuk tekun menghadapi segala situasi, ya, ada di situ semua, ya. Tetapi itu bagaimana kita bisa menikmati janji itu? Dikatakan di sini bahwa oleh imanmu kamu bisa memperoleh hidup itu, memperoleh kesembuhan itu, memperoleh kemakmuran itu, memperoleh promosi itu, memperoleh kemakmuran, keberhasilan, semua yang Tuhan janjikan ya, oleh imanmu. Bagaimana caranya? Ya, kita baca banyak tanda lain yang Yesus buat di Injil Yohanes, ya, di Matius, Markus, Lukas. Itu menolong kita untuk bisa percaya bahwa itu real, bahwa itu terjadi, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, kalau kita bacanya sebagai catatan sejarah, memang kita nggak dapatkan banyak ya, kecuali cuma satu kisah cerita. Ya, itu dulu gitu. Tapi kalau kita menyediakan waktu untuk Roh Kudus mengajari kita, maka akan timbul iman yang membuat kita meraih apa yang Tuhan janjikan. Ada kisah yang menarik di Yohanes 6 ayat 60 sampai dengan 69. Ini beberapa ayat ya yang dicatat di sini. Ya, waktu itu Yesus mengajar dan rupanya beberapa orang itu tergoncang ya. Ya, mereka nggak bisa nangkap apa yang Yesus katakan. Lalu Yesus berkata, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu dia bilang di ayat 63 ini ya, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Nah, daging itu termasuk di dalamnya di situ ada kemampuan kita berpikir dengan otak kita, ya, logika kita, panca indera kita, ya, ada mata, ada telinga, ada hidung, ya, ada lidah untuk mengecap, ada kulit untuk merasa. Itu semua berhubungan dengan dunia fisik di mana kita ada. Lalu kita dapatkan informasi dari panca indera itu,
kemudian kita membuat satu kesimpulan, ya, cara berpikir dengan otak kita. Ya. Itu ya bukan yang nggak penting, itu penting untuk kehidupan kita di dunia ini. Ya. Kita mau makan, kita perlu melihat apa yang kita makan, misalnya seperti itu. Ya. Tetapi ketika berhubungan dengan janji Tuhan, dengan dunia roh, ya, itu hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera kita. Itu di luar hal yang bisa dijangkau dengan kemampuan manusiawi kita. Itu membutuhkan iman. Ya, iman itu menerima sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera kita. Makanya Tuhan katakan di sini, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, kata perkataan ini rema. Rema, ketika aku berbicara kepadamu dan kamu nangkep itu bukan soal catatan sejarah lagi, tapi itu sifatnya roh. Dan itu menghidupkan, memberikan kamu kekuatan, semangat, kehidupan, kesembuhan. Ya. Itu sebabnya kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, ketika Tuhan menantang murid-murid yang lain, ya, karena kalau kita baca di Yohanes 6 ayat 66 itu mulai saat itu banyak murid-muridnya nggak ikut dia lagi. Mereka undur. Dan ketika dia tantang 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu, ya ini rema, ya. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi kalau kita baca firman, ya, itu lapisan pertama kita mengumpulkan informasi. Ya, catatan sejarah, kita bisa bandingkan dengan buku-buku lain mungkin yang mencatat tentang sejarah. Kita bisa melihat kisah-kisah di Alkitab ini sebagai satu kisah yang menarik, ya, bahwa ini bukan dongeng, ini kisahnya ada di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, lalu dibandingkan dengan banyak catatan buku-buku lain. Tetapi kalau kita baca lebih dalam lagi, kita akan memperoleh hikmat, kita belajar gitu. Misalnya kayak Paulus dengan Barnabas, ya, bisa berselisih itu kenapa? Nah, apa yang bisa kita pelajari dari situ? Ya, kita bisa belajar untuk misalnya melihat perbedaan itu sebagai satu hal yang bukan halangan, ya, tetapi itu memperkaya pemikiran kita. Ya, walaupun karena satu dan lain hal kadang-kadang kita perlu seperti Paulus dan Barnabas itu ya tidak bersama-sama. Ya, tapi kita menyadari ujung-ujungnya ternyata Tuhan bekerja juga, ya, dalam ketidaksempurnaan kita. Nah, yang paling penting ternyata adalah ini, ya. Kalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita mendengar dia berbicara kepada kita mendapatkan rema. Nah, ini Yesus katakan di Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kalau kamu mau menangkap hal-hal yang aku sampaikan kepadamu dan menerima apa yang aku berikan sebagai janji, maka itu tidak bisa ditangkap dengan kemampuan fisik kamu, dengan panca indera kamu, dengan otak kamu. Nggak bisa. Kamu perlu belajar agar mengizinkan Roh Kudus, ya, mengajari kamu. Sehingga apa yang sudah kamu terima sebagai deposit ketika kamu lahir baru, ketika kamu terima Tuhan Yesus, rohmu itu menjadi penurut, menjadi ciptaan baru, maka rohmu itu akan mulai semakin mendominasi kehidupanmu, cara berpikirmu. Ya, kamu bisa menangkap apa yang aku katakan. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu roh, gak bisa kamu lihat, gak bisa kamu dengar dengan telinga jasmani kamu, kecuali Tuhan singkapkan, ya. Tapi kamu bisa menangkap itu dengan roh kamu yang sudah lahir baru, ya. Kamu bisa bertumbuh, ya, mendapatkan iman. Iman itu sendiri kan kalau di Galatia 5, ya, dikatakan salah satu buah roh adalah kesetiaan. Bahasa Inggris itu faithfulness. Tetapi kalau kita lihat di bahasa aslinya faith, iman. Iman itu juga buah roh, ya. Jadi membangun hubungan dengan Tuhan sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan manfaat yang jauh lebih dalam dari sekedar catatan sejarah atau hikmat, tapi kita dapat iman yang bisa menarik mujizat.
Haleluya. Amin.